Satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA Senin 15 Juli 2024 melakukan evaluasi total kinerja rezim Jokowi jelang lengser 20 Oktober 2024. Hasil evaluasi untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan rakyat kepada Jokowi pasca lengser dari jabatan presiden. Tentu rakyat tidak akan ridho. Jokowi mendapatkan tanah dan rumah baru Jokowi di Colomadu yang diperkirakan seharga 12 miliar karena banyak masalah pada era kepemimpinan Jokowi. TPUA berpendapat semestinya bukan rumah baru yang disediakan untuk Jokowi, melainkan penjara untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukannya. Kinerja buruk pemerintahan Jokowi baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan wajib dievaluasi agar dapat diberikan rekomendasi dan tuntutan pertanggungjawaban. Di antaranya menuntut saudara Jokowi ke muka hukum pasca lengser atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya 2 periode. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, sampai saat ini tetap tidak terungkap karena Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Nur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi yang memvonis Gus Nur dan Bambang Tri 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Itu artinya apa? Jokowi memang tidak punya ijazah asli. Sebab jika punya, sudah pasti ijazah asli itu muncul saat jaksa menuntut Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong ijazah palsu Jokowi. Terkait putusan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penting untuk didalami fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pertama, putusan hakim menyatakan gugatan tidak diterima, bukan ditolak, sehingga klaim Otto Hasibuan yang menganggap ijazah palsu Jokowi tidak terbukti itu keliru besar karena proses persidangan belum masuk ke pembuktian. Baru pada soal kewenangan, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ijazah palsu Jokowi. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, dan putusan kasasi MA terkait kasus ijazah palsu di Solo justru menguatkan kesimpulan ijazah Jokowi palsu. Ada 2 substansi pembuktian dari putusan tersebut, yakni ijazah asli Jokowi tak pernah ada, dan kasus kabar bohong ijazah palsu dibatalkan Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga kabar ijazah palsu Jokowi bukanlah kabar bohong. Ketiga, Jokowi tidak menggugat balik penggugat ijazah palsu, bukan karena ia beritikat baik kepada penggugat seperti klaim Otto Hasibuan, tetapi karena tidak memiliki keberanian untuk menggugat. Karena untuk menggugat balik, Jokowi harus membawa bukti ijazah asli, sementara ijazah asli Jokowi telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta tidak pernah ada. Karena itu semestinya bukan rumah baru yang disiapkan untuk Jokowi, melainkan penjara baru. Penjara yang disiapkan secara khusus bagi seorang presiden yang tidak memiliki ijazah asli, banyak bohong, ingkar dan khianat. Soal banyaknya kebohongan Jokowi, dari mobil SMK hingga duit 11.000 triliun di kantong, saya kira semua rakyat sudah tahu.